Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini. 5 barang ini buat gua culture shock banget. Nomor 4, bikin merinding. Yang pertama, di Malaysia ini playgroundnya banyak. Udah gitu, bersih, gratis lagi. Malaysia menjadi negara yang ramai dilirik perusahaan teknologi asing untuk berinvestasi data center. Di sisi lain, Indonesia yang memiliki jumlah populasi besar nyatanya harus menerima nasib sebagai negara pasar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video, dan ini pernyataan orang Indonesia sekali ya, geng ya, kepada masyarakat Indonesia. Dan ini harus diberitahu juga ya, meskipun ini sangat menyakitkan kepada netizen Konoha ya, geng ya. Ikinya gak akan menyebut konten apa, jom kita simak dulu videonya seperti apa, biar kalian gak penasaran ya, geng ya. Oke, langsung saja kita simak. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Guys, aku pengen masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google. Average IQ orang Indonesia 78. Sekarang Google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Very good. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources. Ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit. Ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Right? Kaya dari sumber alam. Yang artinya, apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah. Ambil emas dari Freeport dari tanah. Ambil ikan dari laut. Ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar ke orang kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone. Semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks, and then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas, bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, aku kemarin itu aku bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan, aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir. Di mana-mana, right? Terus di kotanya sendiri ada sungai besar. Dan di sungai besar ini 24 jam tanpa istirahat ada kapal gede-gede semua. Kayak kereta, tapi keretanya isinya kapal semua. Dan di setiap kapal tumpukan 3 gunung batu bara, right? Tumpukan 3 gunung batu bara non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini yang dijual kemana-mana, ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia, larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya.
rumahnya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh. Sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang Arab terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Ada argumen, oh karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak berubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh. Bukan apa ya, sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not orang UMR, I tell you that. Negara terima duit, dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau ngomongin. You harus mikir, paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu jadi beneran milik kamu. Kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, ngomong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditakdirkan bagi saya, something like that, ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ 78 dan begitu terus sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku gak mau ngomongin. Ketika emasnya udah hampir habis, oke, Indonesia silakan terima balik Freeport. Ketika batu baranya sudah habis, silakan bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan masih terus-terusan deh. But you get the point. Ya, kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam, paling banyak minyak, paling banyak batu bara, salah satu paling banyak seafood, makanan air laut, paling banyak kelapa sawit seluruh dunia. That's a lot of money. Where's your share? Oke? Pikirkan, and kalau mau ada perubahan harus ada take action. Kalau enggak ya udah, life goes on. IQ 78. Nah, seperti itu ya, geng ya. Jadi kalau Ikinya ungkapkan, nanti tidak terima para netizen-netizennya kayak gitu ya, geng ya. Kalau ada yang mengkritik ya daripada PMI pekerja-pekerja Indonesia ya yang udah menetap di luar negeri, yang melihat keadaan di luar negeri. Contohnya gak usah jauh-jauh lah. Kalau ke Australia, ke Jepang, ke Korea, itu terlalu jauh banget. Itu ketinggalannya, kemajuannya udah terlalu jauh kayak gitu. Ke negara seberang aja lah yang selalu kita di media sosial kita bukan saya ya, mohon maaf, orang-orang daripada netizen Konoha yang selalu menghina negara Malaysia itu lebih maju daripada Indonesia kayak itu loh. Jadi marilah kita berpikiran lebih dewasa lagi dan lebih mentalitinya ubah lagi dan kedepannya kayak gitu ya, geng ya. Jadi marilah kita kalau di Malaysia itu janganlah dinyirin terus sama netizen-netizennya, apalagi udah Kokori udah punah sekarang ya, udah musnah, konten-kontennya tidak membahas lagi, mungkin dia udah koyak ya, dari banyaknya konten-konten dia sudah koyak ya, geng ya. Jadi tidak mau membahas tentang Malaysia lagi katanya ya. Ya udahlah ya. Jadi yang dipermasalahkan sekarang ini yang para PMI ataupun pekerja Indonesia yang selalu mengkritik negara Indonesia seperti Kak Jantumisa dan lain sebagainya, seperti Ikinya juga kayak itu ya, geng ya. Kenapa ya? Karena keinginan kita itu mensamarata ke masyarakat kayak gitu ya, geng ya. Dan beliau ini udah mengatakan dulu, jadi gak usah diwakili daripada Ikinya. Jom kita mau reaction video selanjutnya. Ini ada seorang warga Indonesia menyesal datang ke Malaysia. Katanya
kok bagus banget. Dia sampai ketar-ketir sampai di Malaysia. Ataupun shock banget ya geng ya. Oke, gak usah berlama-lama. Jom kita simak videonya seperti apa. Let's go. 5 barang ini buat gua culture shock banget. Nomor 4, bikin merinding. Yang pertama, di Malaysia ini playgroundnya banyak. Udah gitu bersih, gratis lagi. Kalian lihat lah. Nah, udah cantik, bersih, mantap. Orang di sini juga kebiasaan ngantri. Gua naik MRT, ngantri semua. Nggak ada itu ngerobos-ngerobos. Kebiasaan orang nyetir di sini. Kalau di sini, itu klakson tuh dipakai jarang-jarang. Kalau di Medan, jumpa, macet, lampu merah, tekan terus. Yang keempat, bikin merinding. Di sini nggak ada namanya kang parkir. Kalau di Indonesia, gua mau ke Indomaret diminta bayar parkir, ke restoran juga bayar parkir. Makanan di sini bagi gua manis banget. Kalau kita minta sos cabai itu biasa pedas kan. Di sini dia lebih manis daripada pedas. Malaysia menjadi negara yang ramai dilirik perusahaan teknologi asing untuk berinvestasi data center. Di sisi lain, Indonesia yang memiliki jumlah populasi besar nyatanya harus menerima nasib sebagai negara pasar saja. Salah satu alasan raksasa asing berani investasi di Malaysia disokong oleh banyak insentif untuk para pelaku usaha data center yang diberikan pemerintah setempat. Ada 3 perusahaan raksasa asing yang sudah berinvestasi di Malaysia tahun ini. Yang pertama, Google. Pada awal bulan Juni, Google menyatakan komitmen investasi sebesar 32,5 triliun di Malaysia. Kedua ada Microsoft. Microsoft mengatakan akan berinvestasi sebesar 35,8 triliun untuk ekspansi infrastruktur AI di Malaysia. Terbaru ByteDance yang merupakan induk TikTok berencana menggelontorkan dana sebesar 34,7 triliun untuk membangun pusat AI di Malaysia. Jakarta dan Kuala Lumpur, 2 kota besar di Asia Tenggara, tapi punya karakter yang sangat berbeda. Jakarta, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, menawarkan kehidupan yang selalu bergerak cepat. Di sisi lain, Kuala Lumpur terkenal dengan arsitektur modernnya, seperti Menara Petronas yang ikonik. Dari segi budaya, Jakarta kaya akan tradisi dan kuliner yang beragam, sementara Kuala Lumpur adalah melting pot berbagai etnis, dengan makanan yang menggugah selera dari Melayu, Cina, dan India. Transportasi di Jakarta sering terjebak macet, sedangkan Kuala Lumpur memiliki sistem MRT yang lebih efisien. Jadi, meski keduanya menarik, masing-masing punya daya tarik unik yang membuatnya istimewa. Tentunya pahit ya geng ya, para netizen-netizen Konoha menerima fakta yang sebenarnya. Apalagi ketuanya daripada netizen daripada Konoha, siapa kalau bukan si MRI? Gurau ya geng ya. Oke geng, jadi apa salahnya sih kita mencontoh negara maju di jiran kita kayak gitu ya. Gak usah lah mencontoh ke Australia, ke Hong Kong, ke Taiwan, apalagi ke Cina. Kita sudah semakin jauh ketinggalan ke mereka. Kita contohlah yang dekat-dekat saja yang bisa kita ambil ilmunya yang kayak gitu geng. Lihat investor-investor banyak masuk ke Malaysia dan sampai tadi shock banget di Malaysia seperti itu. Ini mentality kita harus ubah, bukan karena pejabatnya atau apanya ya, kita juga kritik, tapi juga masyarakat Indonesia itu pun harus berubah mentalitinya kayak gitu loh. Jadi kalau kalian ingin maju, jangan cuma mengeluh. Jadi sama-samalah mengkritik kayak gitu ya. Contohnya tadi seperti abangnya, masyarakat Indonesia itu dibilang bodoh kayak gitu ya, guys. IQ-nya rendah di bawah rata-rata. Ya, memang diakuilah seperti itu. Kalian mau di Google dimanapun, Google-nya MRI pun sama seperti itu ya, geng ya. Jadi marilah kita perbenah diri kayak gitu. Iri boleh dengan negara Malaysia, dengan negara Singapura, dengan negara Brunei boleh. Tapi kekayaan itu harus kita jadikan motivasi. Oh, ternyata Malaysia ini memiliki seperti ini, seperti ini. Kita harus contoh budayanya ataupun lainnya. Oh, Singapura tuh seperti ini majunya. Marilah kita contoh dengan adab-adabnya. Oh, ternyata Brunei itu seperti ini majunya ya. Orangnya seperti ini dan seperti itulah. Dan juga buat para pejabat-pejabat, tolonglah jangan selalu mengantongin uang masyarakat juga kayak gitu ya. Kasihanilah masyarakat Indonesia kayak gitu ya. Sayangilah cinta tanah air kalian, katanya NKRI harga mati mana. Cuma kok Korea aja yang bilang kayak gitu sama si Arahap kayak gitu ya.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Dan Ikinya sudah menyampaikan yang betul ataupun tidak betul menurut kalian. Namanya juga netizen ya, pandangan orang berbeda-beda. Tapi yang setuju silahkan komen and share and like-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.